Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Hari ini saya mendatangi rumah caleg atau calon DPR termiskin daripada caleg-caleg yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saudara, sekarang saya bertamu ke rumah teman, sahabat, saudara, kakak. Ini karena saya dengar beliaunya ini dicalonkan atau diminta oleh masyarakat beberapa wilayah melalui partai PKS, diminta untuk jadi anggota DPR Kabupaten Probolinggo. Dapil 7 gini nomor 4 ya. Sekarang saya ke rumah beliau, ngobrol sambil ngopi karena udah lama nggak jumpa. Walaupun teman kental, teman baik mulai bujang. Ya Pak, Mas atau Bapak ini. Sekarang saya panggil Mas. Kalau dulu nanti kalau Mas Agus jadi, saya tidak bisa nih panggil Mas ini. Kayaknya panggil Bapak. Karena Bapak. Karena kalau sudah jadi ya. Ini mengenai, saya kan seorang peneliti sejarah, juga pemerhati sejarah ya. Juga pemerhati lingkungan. Semuanya saya perhatikan, termasuk sejarah, apalagi tentang pertanian. Nah, pertama saya minta pendapat tentang sejarah ini. Bagaimana sih sejarah Probolinggo kota dan kabupaten, tapi khususnya kabupaten ya. Kabupaten ini sebenarnya udah datanya lengkap, tapi kenapa kok bisa di luar sana masih banyak yang berkata bahwasanya Probolinggo kabupaten tidak punya sejarah? Itu solusinya sampai bagaimana? Kalau menurut saya itu semua tergantung birokrasinya ya. Tergantung wakil rakyatnya. mau memperjuangkan apa enggak. Semua instansi itu apa katanya wakil rakyat. Kalau wakil rakyatnya mengajukan, insya Allah diperhatikan sama pelaku sejarah ini, pasti diperhatikan. Karena apa? Secara nggak langsung dia sudah mengingatkan bagi yang belum tahu sejarah kota maupun kabupaten Probolinggo. Jadi sejarah itu sangat penting dan perlu untuk generasi muda saat ini. Betul. Tapi selama ini saya perhatikan untuk sejarah, khususnya ya, untuk sejarah, baik birokrasi, baik DPR, baik pemerintah itu kurang perhatian. Karena apa? Karena saya perhatikan di Kabupaten Probolinggo, juga kota, itu tidak terlalu tergerak untuk ke sana. Gitu. Ya, kembali ke tadi itu, tergantung dinas terkait, tergantung dewannya mau memperjuangkan apa enggak. Pelaku sejarah ini jarang-jarang orang loh mau memperhatikan sejarah. Jarang-jarang orang itu akan meneliti sejarah. Sejarah itu sangat penting. Kalau kita ngerti diri kita sendiri, berarti diri kita itu tahu sejarah. Sejarahnya kita sampai besar kayak gini itu bagaimana. Begitupun sejarah Kabupaten Probolinggo. Gitu. Jadi sejarah itu nanti harus ada perhatian khusus, harus diprioritaskan, bagaimanapun juga harus diperjuangkan. Itu Mas. Saya tanya, setelah nanti setelah sampai jadi wakil rakyat, khususnya wilayah Gending, Pajarakan, Krejingan, Gending, Pajarakan, Krejengan. Ya. Ini data sejarah ini sangat besar dan banyak sekali sejarah yang di situ yang terkandungnya. Nanti kalau jenengan jadi DPR, anggota dewan, itu kira-kira apa yang sampai lakukan pertama kali khusus tentang sejarah ini? Satu, pelaku sejarah itu harus mendapat perhatian lebih. Kedua,
sejarah yang ada khususnya di Kabupaten Probolinggo harus dibukukan, harus dicetak, dan itu harus ada tempat khusus yang mana masyarakat umum bisa membaca, bisa mempelajari. Semacam perpus gitu ya. Betul. Tapi kan di kabupaten sudah ada perpus. Perpusnya ada, tapi sejarah Probolinggo kan sangat minim. Iya ya. Gitu. Nah itulah tentang yang ini ya, yang sejarah tadi itu. Kemudian ini tentang banyak keluhan masyarakat tentang pertanian. Kenapa? Di desa-desa, khususnya di pokoknya di desa-desa di Kabupaten Probolinggo itu petani-petani itu sangat kasihan karena kelangkaan pupuk, dan apakah Indonesia terutama Probolinggo tidak punya stok pupuk. Sebetulnya gini, sebetulnya kalau kita punya kelompok tani, itu pupuk sebetulnya harus sudah terpenuhi karena sudah ada datanya. Misalnya dalam 1 bulan petani itu butuh berapa pupuk, kan itu sudah ketemu sebetulnya, datanya sudah ada. Nah itu tergantung nanti dari penyalurnya, pupuk subsidi itu. Nah penyalur itu kan manusia juga. Andai kata 1 bulan butuh 10 karung, disusun dikasih 5 karung, yang lainnya ditanam 15 kilo, 10 kilo kan gitu. Nah sisanya kemana? Ya dijual non subsidi dan hasilnya lebih besar. Kenapa kok bisa nggak ketahuan? Ya mohon maaf, dari pihak-pihak terkait nggak mengikat, dewanya kurang perhatian. Nanti insya Allah kalau saya jadi, kelompok tani harus dihidupkan kembali. Petani-petani harus diperhatikan. Kebutuhan pupuk termasuk. Yang kalau saya nggak berani janji pupuk di Probolinggo keseluruhan gampang, murah, mohon maaf, saya nggak berani karena itu permainannya raksasa, permainannya orang besar. Ya. Kecuali sudah terdata ada di kelompok tani, nanti bisa kita perjuangkan. Di sana kebutuhan pupuk insya Allah sudah bisa terpenuhi. Jadi sudah dengar jawabannya dari calon anggota dewan kita dapil 7 ya, Nomor 4. nah dapil 7 nomor 4 Dringu, kemudian Gendeng, Pajarakan, dan Krejingan. 4 ya. Dringu Pajarakan Gereja. Iya, Dringu, Gendeng, Pajarakan, Krejingan. 4 wilayah. Iya, 4 kecamatan. 4 kecamatan. Warga Gendeng sama warga Dringu, Pajarakan, dan Krejingan. Jangan lupa nomor 4 PKS Asagus. Ini kan gitu ya.